Iran lawan Israel. Ini nih salah satu persaingan paling panas yang benar-benar membentuk ulang peta kekuatan di Timur Tengah. Dan seiring situasi yang makin memanas, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Kalau sampai terjadi perang terbuka, kira-kira siapa yang lebih kuat? Yuk, kita bedah bareng-bareng kekuatan militer kedua negara ini berdasarkan data-data terbaru buat cari jawabannya. Oke, jadi ini dia peta bahasan kita kali ini. Kita mulai dari situasi tegang sekarang, terus kita bandingin hal-hal fundamental kayak luas wilayah dan populasi, baru deh kita masuk ke adu kekuatan militer. Setelah itu, kita lihat sejarah konfliknya, dan terakhir kita tarik kesimpulan, kuantitas versus kualitas. Bagian pertama, kebuntuan yang tegang. Kenapa sih perbandingan ini jadi penting banget sekarang? Karena pertanyaannya udah bukan lagi sekedar gimana kalau, ini udah jadi isu yang sangat nyata. Coba kita lihat tanggal 28 Februari 2026. Hari itu dunia benar-benar tegang pas lihat tensi antara Iran dan Israel memuncak lagi. Momen-momen kayak gini yang bikin perbandingan kekuatan militer mereka jadi relevan banget buat dibahas. Nah, kejadian ini langsung bikin semua orang nanya, mulai dari analis kebijakan sampai kita-kita yang nonton berita, siapa yang sebetulnya lebih kuat di antara mereka berdua? Dan jawabannya ternyata jauh lebih rumit dari yang kelihatan di permukaan. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat perbandingan yang paling dasar dulu, tanah dan manusianya. Disinilah kita mulai lihat perbedaan skala yang benar-benar fundamental. Wow, dari segi geografi aja udah kelihatan jomplang banget. Wilayah Iran itu 75 kali lebih luas loh, penuh sama gunung dan gurun yang bisa jadi benteng pertahanan alami. Sebaliknya, Israel wilayahnya jauh lebih sempit. Artinya, mereka punya kedalaman strategis yang terbatas. Gampangnya, mereka nggak punya banyak ruang buat mundur kalau diserang tanpa harus mengorbankan kota-kota penting atau infrastruktur vital. Nggak cuma tanahnya, penduduknya juga beda jauh. Populasi Iran itu hampir 10 kali lipat dari Israel. Kita bicara soal hampir 92 juta jiwa lawan 9,5 juta jiwa. Tentu aja ini ngasih Iran sumber daya manusia yang luar biasa besar, baik buat militer ataupun tenaga kerja. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, membandingkan kekuatan militer. Dan ini benar-benar kayak cerita tentang dua strategi yang sangat-sangat berbeda. Nah, ini dia yang menarik banget. Menurut Indeks Global Firepower 2026, peringkat mereka itu sebelahan banget. Israel di posisi 15 dunia, dan Iran persis di bawahnya, di nomor 16. Ini nunjukin kalau secara total kekuatan mereka itu dianggap hampir seimbang. Padahal cara mereka membangun kekuatan itu beda banget. Langsung kelihatan kan? Soal jumlah tentara aktif, Iran unggul telak, 610.000 personel. Jauh banget di atas Israel yang punya sekitar 170.000. Ini adalah pilar utama dari strategi Iran yang mengandalkan kuantitas. Tapi, coba lihat yang ini. Pas kita ngomongin duit, ceritanya berbalik 180 derajat. Anggaran pertahanan Israel itu hampir 4 kali lipat lebih besar dari Iran. Nah, dengan dana sebesar ini, Israel bisa jor-joran investasi di teknologi militer super canggih. Disinilah tema kita mulai kelihatan jelas. Kualitas melawan kuantitas. Kalau di darat, lagi-lagi angkanya Iran yang lebih unggul. Lihat aja datanya, tank lebih banyak, kendaraan lapis baja lebih banyak, peluncur roket juga jauh lebih banyak. Jelas, strategi mereka adalah mendominasi pertempuran darat dengan jumlah yang masif. Jadi intinya, di darat Iran itu soal jumlah, mereka dominan. Dan jangan lupa, kekuatan ini didukung sama kartu as mereka, gudang senjata rudal balistik dan drone terbesar di kawasan. Ini yang jadi andalan mereka buat nyerang dari jauh. Oke, sekarang kita terbang ke angkasa. Dan di sini ceritanya beda total. Israel punya lebih banyak jet tempur dan helikopter serang. Tapi keunggulan utamanya bukan di situ, melainkan di teknologi. Dengan jajat tempur generasi terbaru dan sistem pertahanan udara canggih kayak Iron Dome, superioritas udara Israel ini bisa jadi faktor penentu. Lanjut ke laut, angkanya Iran lagi-lagi lebih gede, terutama soal jumlah kapal selam. Tapi harus diakui, karena potensi konflik utamanya diperkirakan terjadi di darat dan udara, angkatan laut secara historis memang bukan jadi fokus utama buat kedua negara ini. Sekarang gimana sih ceritanya kok rivalitas ini bisa sepanas sekarang? Mari kita lihat sejarah eskalasinya yang berubah drastis dari yang tadinya perang bayangan jadi konfrontasi yang lebih terbuka. Selama bertahun-tahun, ini tuh kayak perang bayangan. Mereka saling serang, tapi nggak secara langsung. Tapi April 2024 mengubah segalanya. Serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus dibalas dengan serangan ratusan rudal dan drone langsung dari Iran ke Israel. Ini pertama kalinya terjadi. Sejak saat itu, aturan mainnya berubah total.
Dan kenapa ini penting buat kita semua di seluruh dunia? Nah, ini dia dampaknya. Setiap kali ada eskalasi, harga minyak langsung melonjak, harga emas naik tajam, dan pasar keuangan global jadi nggak stabil. Ini udah bukan lagi sekedar konflik regional. Akhirnya kita sampai ke bagian kesimpulan, kuantitas versus kualitas. Setelah lihat semua data tadi, jadi siapa yang sebenarnya lebih unggul? Jadi kalau kita simpelin, gini, kekuatan utama Iran itu ada di jumlahnya, jumlah personel, jumlah peralatan darat, dan gudang rudal yang masif. Strateginya adalah membanjiri lawan. Di sisi lain, keunggulan utama Israel itu adalah teknologi, dana yang besar, dan angkatan udara yang dominan. Strateginya adalah melumpuhkan lawan dengan presisi dan kualitas. Logikanya sih, dalam perang modern, kualitas seringkali bisa mengalahkan kuantitas. Teknologi canggih Israel, terutama di udara, jelas memberinya keuntungan yang signifikan. Tapi, ada satu variabel kunci yang belum kita bahas. Nah, variabel itu adalah sekutu. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang, seberapa besar peran sekutu kuat seperti Amerika Serikat bisa mengubah hasil akhir? Hubungan dekat Israel dengan AS adalah faktor strategis yang nggak bisa diabaikan dan bisa jadi penentu utama kalau terjadi konflik skala penuh. Inilah pertanyaan yang bikin gambaran kekuatan ini jadi jauh lebih rumit.